bergabung, ingin ikut berpartisipasi dalam kurban bersama Lazisku, nanti info selengkapnya bisa kami share setelah ini. Oke? Dan apa ya, program lain yang dijalankan Lazisku program ngopi bareng Pak Cah. Jadi program ini juga diselenggarakan oleh Lazisku sebulan sekali ya. So, stay tune terus, jangan sampai ketinggalan. Oke, sambil menunggu Pak Cahnya, kita lanjut presensi ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Ayo kita absensi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ditulis asalnya dari mana, ditulis di kolom komentar ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita biar saling kenal, saling sapa gitu. Biar ada chemistry di antara kita. Oke. Oke, kita sabar ya Bu, kita sedang menunggu ini Pak Cah. Gotirto Gamping, oke. Deket-deket aja ya. Saya kira acaranya luas. Oke. Ayo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang baru hadir, jangan lupa absensi terus tulis di kolom komentar asalnya dari mana. Saya pengen lihat. Ati Fatimah Bekasi. Wow, halo Ati, gimana kabarnya Bekasi? Buton Tengah. Buton Tengah tuh Sulawesi ya kayaknya. Kayaknya Sulawesi deh Buton. Ya nggak sih? Oh, Sulawesi Tenggara. Ya benar, Sulawesi Tenggara berarti. Sebelumnya kalau boleh tahu yang berpartisipasi di sini nih range-nya itu biasanya bapak-bapak, ibu-ibu atau mas-mas, mbak-mbak nih kalau boleh tahu nih. Dari tadi saya manggilnya kayaknya kayak seumuran aja nih. Hmm. Oke. Mbak-mbak, oh kita santai aja ya. Saya kira yang berpartisipasi kebanyakan orang tua. Soalnya kan ini acara parenting, Pak. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Oke, halo. I- ibu-ibu anak tiga. Oh iya siap, ibu-ibu anak tiga. Tap. Hmm. Emak-emak anak empat, mantap. Ibu-ibu, semoga anaknya jadi soleh-soleh, soleh dan solehah semua ya. Bisa jadi keluarga yang lebih baik. Kebetulan saya belum menikah nih. Hmm, hmm. By the way, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada yang tahu nggak materi kita pada hari ini apa? Yang tahu materinya boleh chat di kolom komentar ya. Yang tahu materi pada hari ini apa? Kita sambil nunggu Pak Cahnya datang, kita ngobrol-ngobrol santai aja dulu.
Oke. Oke, so back to the topic ya, Bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak sekalian. Eh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit materi tentang perlukah kurikulum keluarga. Kurikulum keluarga perlukah bagi penonton yang tahu apa sih kurikulum itu, boleh cek di kolom komentar ya. Kurikulum itu apa sih sebenarnya? Mas, namanya siapa? Nama saya Khosian. Siap. Ada yang tahu nggak apa sih itu kurikulum? Perlukah kurikulum dalam kurikulum? Saya searching. Kurikulum. Kurikulum itu adalah sebuah perencanaan pembelajaran. Oh, yang secara struktur digunakan dalam proses pendidikan. Oke. Kita bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk mengisi presensinya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Pak Cah. Oke, kebetulan Pak Cah sudah hadir ya di antara kita semua. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Cah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Cah? Alhamdulillah, baik Mas, Alhamdulillah baik. sehat. Jadi pada kesempatan kali ini materi kita apa Pak Cah? Perlukah? Tentang kurikulum keluarga ya. Oke, tentang kurikulum keluarga. Oke, jadi mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin tahu tentang bagaimana itu kurikulum keluarga, bisa stay tune di sini hingga akhir ya, bapak-bapak, ibu sekalian. Dan untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja ya, saya berikan langsung kepada Pak Cahyadi. Monggo Pak Cahyadi bisa dimulai. Baik, terima kasih Mas Hosian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Sahabatku semuanya, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, berbahagia sekali pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT dalam ngobrol Parenting Islami bersama saya, Cahyadi Karyawan, dan tim Lazisku Lazis Quran. Ini sudah pertemuan kesekian ya dari ngopi bareng Pak Cah, dan pada kesempatan kali ini tema yang diangkat adalah tentang kurikulum keluarga. Nah, sahabat sekalian, istilah kurikulum itu kita dapati dalam dunia pendidikan ya. Oleh karena itu tentu kita harus mengkaitkan bahwa kurikulum itu ada pada pendidikan. Nah, kenapa ini kita bicarakan, sahabat sekalian? Ya, sudah saya siapkan materi PowerPoint di sini. Nanti materi boleh di-share, boleh dibagi ke semua teman-teman, sahabat Lazisku, dimanapun Anda berada yang mengikuti acara kita kali ini. Boleh mulai di-klik next materi PowerPoint-nya ya. Saya akan mengajak sahabat sekalian, bagaimana arah Nabi SAW terkait dengan pendidikan. Ya, karena kita bicara kurikulum, maka ini terkait pertama kali dengan dunia pendidikan. Next, klik lagi. Nah, ada satu kisah ya bagaimana Nabi SAW pernah berpesan kepada seorang sahabat bernama Malik bin Huwairits. Ya, ketika itu Malik bersama rombongannya datang ke Madinah untuk bertemu Nabi SAW dan mempelajari secara khusus tentang agama Islam selama kurang lebih 20 hari. Jadi
Jauh-jauh mereka datang 20 hari di kota Madinah dan belajar intensif kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk nanti mereka bawa pulang kepada kaumnya. Nah, yang menarik adalah setelah selesai 20 hari itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Malik bin Huwairis. Beliau mengatakan, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Nah, nomor satu yang Nabi tunjuk itu ila ahlikum. Padahal mereka itu adalah perwakilan kaum, ya, perwakilan komunitas. Tapi masing-masing komunitas, masing-masing orang yang hadir itu pertama kali dia harus memberi pengajaran terlebih dahulu kepada keluarganya. Irji'u ila ahlikum faqimu fihim. Lalu kamu tinggallah, hiduplah bersama mereka. Maksudnya tinggal di tengah-tengah keluarga itu, tinggal di tengah istri dan anaknya, maksudnya bareng di satu rumah dengan mereka. Lalu wa'allimuhum wa muruhum. Ajari mereka ilmu-ilmu. Jadi kalau mereka 20 hari belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tentu mereka sudah memiliki sejumlah ilmu yang mereka dapatkan dari pembelajaran dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian wa muruhum, perintahkan pada mereka apa yang menjadi perintah agama, sampaikan kepada mereka, itu maksudnya ya. Jadi selama belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu mereka sudah mendapatkan banyak ajaran-ajaran apa yang menjadi perintah agama, apa yang menjadi kewajiban, di mana itu harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Itu kemudian Nabi memerintahkan kepada utusan itu agar kamu pulang ke keluargamu, kamu didik keluargamu, ya didik istrimu, didik anakmu, ajari mereka alimuhum wa muruhum, ya ajari mereka dan perintahkan kepada mereka apa yang telah menjadi perintahnya agama. Next, klik lagi. Nah, ketika memberikan komentar terhadap surat Toha ayat 132, Allah SWT menyatakan wa'mur ahlaka bisolah wastabir alaiha. Surat Toha ayat 132 ini Allah menyatakan perintahkan kepada istrimu, wa'mur ahlaka. Ahl itu bisa bermakna istri secara lebih spesifik, bisa bermakna keluarga secara lebih luas. Wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkan kepada istrimu atau perintahkan kepada keluargamu untuk melakukan sholat. Wastobir alaiha, dan bersabarlah di dalam melaksanakan sholat itu. Jadi Syekh Abdul Azim Al-Badawi menyatakan hak istri yang menjadi kewajiban suami adalah suami mengajarkan istri, mengajarkan perkara-perkara doruri atau perkara yang wajib untuk diketahui berkaitan dengan perkara agama. Atau suami mengizinkan istri untuk menghadiri majelis ilmu. Karena kata Syekh Abdul Azim, kebutuhan istri untuk memperbaiki agamanya dan membersihkan atau menyucikan jiwanya tidak lebih remeh ya dibandingkan dengan kebutuhan istri terhadap makanan dan minuman yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Nah, kita pahami ayat ini tadi, surat Toha ayat 132, ada dua perintah di sini ya. Perintah pertama adalah wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkan kepada keluargamu itu untuk melakukan sholat, wastobir alaiha, dan hendaklah mereka itu sabar. Jadi di sini menyuruh istri, menyuruh anak untuk melakukan sholat ya. Itu tentu saja bukan hanya sholat ya, tentu hal-hal lain yang menjadi kewajiban agama itu diperintahkan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Apa yang menjadi kewajiban? Seperti sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, lalu membayar zakat, ya, berhaji, dan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Perintahkan pada mereka. Kemudian wastobir alaiha, dan bersabarlah. Kenapa? Karena untuk bisa melaksanakan sholat butuh kesabaran. Untuk bisa melaksanakan puasa sebulan di bulan Ramadan ya butuh kesabaran. Untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agama, bahkan membela agama, butuh kesabaran. Jadi oleh karena itu, untuk bisa menjalankan sholat ya bersama dengan keluarga itu memerlukan kesabaran. Di sini menunjukkan bahwa
Quran ya telah memberikan kewajiban kepada para suami untuk mengajar istri dan anaknya, mengajari ilmu agama, menyampaikan mana yang wajib, mana yang haram, ya, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Itu untuk dikerjakan perintah-perintah agama dan untuk ditinggalkan larangan-larangan agama. Itu kewajiban seorang suami. Nah, mulai dari sini saja sudah mulai menimbulkan kebutuhan akan kurikulum, ya, karena ada kewajiban melakukan proses pendidikan. Seorang suami mendidik istri, seorang ayah mendidik anak. Nah, di sini adalah proses pendidikan. Tetapi ketika terjadi eh, ketidakmampuan pada sang suami disebabkan oleh karena banyak hal, ya, dalam hal ini misalnya tidak semua suami bisa mengajar agama, tidak semua suami bisa memberikan pengajaran kepada istrinya, ya. Oleh karena itu Syekh Abdul Azim Al-Badawi tadi mengatakan jika dia tidak bisa mengajar maka hendaknya mengizinkan istrinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, majelis-majelis taklim yang mengajarkan agama di sana, ya, ikut kajian, ikut majelis ilmunya para ustadz, ikut majelis ilmunya para kiai, ya, supaya kemudian istrinya itu bisa mengerti agama, demikian pula anaknya. Next, klik lagi. Nah, selain pendidikan terhadap istri, ternyata dalam Islam itu juga memberikan arahan agar orang tua itu mengajar anaknya. Ya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Boleh diklik materinya, next. Jadi hadis ini menunjukkan pada kita pemberian terbaik dari orang tua itu bukanlah handphone Android atau Apple atau handphone-handphone yang mahal, ya. Bukan laptop yang termahal, bukan motor yang mahal, bukan mobil yang mahal, tapi pemberian yang baik dari orang tua kepada anaknya, kata Nabi SAW adalah pendidikan yang baik, yaitu adab, ya, adab yang baik kepada anaknya. Kemudian ada ungkapan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu. Nah, jadi di sini sahabat sekalian kita menemukan, ya, bahwa ternyata dalam Islam itu pendidikan sudah dimulai dari keluarga. Bagaimana orang tua diperintah oleh Allah SWT untuk uh, menjalankan pendidikan kepada anak-anaknya. Dan kalau kita perhatikan di sini, kewajiban ini harus dilaksanakan secara kolektif, ya, antara suami dan istri. Bagaimana mereka mengajar anak-anak. Jadi kira-kira strukturnya itu, ya, struktur pendidikan di rumah tangga itu begini. Suami mengajari istrinya, ya, sebagaimana perintah yang tadi di depan, ya, dalam Quran surat Toha tadi, bagaimana suami mengajari istri. Kemudian berikutnya adalah orang tua mengajari anak. Nah, di sini desain pendidikan dalam keluarga itu suami sebagai pendidik. Jadi kalau Anda laki-laki maka sadarilah bahwa Anda adalah pendidik utama di dalam keluarga itu. Ya, setelah uh, suami mendidik istrinya supaya istri bisa mendidik anak-anaknya. Ya, jadi kalau ada suami yang tidak bisa mendidik istrinya disebabkan oleh karena dia nggak mampu mengajar agama, maka para ulama mengatakan dia izinkan istrinya untuk belajar kepada ulama, belajar kepada ustadz, belajar kepada kiai agar dirinya ngerti agama, sehingga istrinya ini bisa mengajar kepada anak-anaknya. Nah, sahabat sekalian, ini perhatian, ya, bagi kita semuanya para orang tua agar menjalankan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Next, klik lagi. Nah, kita perhatikan di antara kewajiban orang tua itu diberikan amanah, ya, oleh Nabi SAW
kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir, setiap bayi yang lahir itu sudah berada dalam kondisi fitrah. Lalu ada kondisi yang menyebabkan anak ini tidak lagi berada dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu ayyuhawidanihi ayyunassironihi ayyumajisanihi. Orang tuanya lah yang menyebabkan anak yang semula dalam keadaan fitrah itu menjadi Majusi, Nasrani, atau Yahudi. Jadi Nabi di sini penunjuknya itu fa'abawahu, kedua orang tuanya. Nabi tidak mengatakan fa'abuhu, ayahnya. Nabi tidak mengatakan fa'umuhu, ibunya. Tapi Nabi mengatakan fa'abawahu, kedua orang tuanya. Di sini mengisyaratkan bahwa pendidikan di dalam keluarga itu diserahkan sepenuhnya di dalam Islam itu kepada kedua orang tuanya. Dia yang bertanggung jawab, ya, anaknya itu tetap jadi anak baik sesuai fitrah atau sudah menyimpang seperti penyimpangannya orang-orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Itu semuanya pertama kali bergantung kepada kedua orang tuanya. Nabi tidak mengatakan fa madrasatuhu, ya, sekolahannya, atau fa ustaduhu, gurunya. Tapi Nabi mengatakan fa abawahu, kedua orang tuanya. Ini yang menjadi kewajiban dari kedua orang tua untuk selalu berpikir tentang pendidikan anak. Yang di sini ya, bahwa dalam keluarga itu menurut ajaran Islam ada kewajiban pendidikan, gitu. Ada kewajiban tentang pendidikan. Itu sebabnya maka kita harus berupaya untuk menjalankan kewajiban dalam melaksanakan pendidikan itu ya. Itu sebaik-baiknya dan nanti kita bicarakan bagaimana kurikulumnya gitu. Next, klik lagi. Nah, sahabat sekalian, ada kewajiban yang juga sangat-sangat asasi yang tidak bisa dihindarkan dari setiap keluarga muslim ya. Ketika Allah SWT menyatakan bahwa pada Quran surat Al-Furqan ya, yang menceritakan tentang doanya ibadur rahman. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ada isyarat tentang kewajiban orang tua yang tidak pernah selesai di situ ya. Doanya adalah Rabbana hablana, ya Allah berikan kepada kami min azwajina, dari pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, dan anak turun kami, qurrata ayun, ya, sebagai penyejuk mata hati kami, penyejuk jiwa kami. Kemudian waj'alna, jadikan kami semuanya lil muttaqina imama, imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam doa ini terkandung pengertian nomor satu adalah kita diperintahkan untuk mencetak generasi yang qurrata ayun ya. Jadi generasi yang itu bisa menjadi penyejuk mata hati kedua orang tuanya. Generasi yang berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Tapi kemudian yang kedua adalah bahwa kita diperintahkan untuk tetap menjadi imam ya, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak cukup dengan mencetak generasi baru, tetapi generasi lamanya harus tetap hadir dalam rangka untuk memberikan penguatan, dalam rangka untuk memberikan contoh kebaikan ya pada anak turunnya itu, waja'alna lil muttaqina imama, agar kita yang tua ya itu dijadikan oleh Allah SWT sebagai imam, sebagai pemimpin. Jadi Masya Allah ya, kepemimpinan itu tidak selalu kepemimpinan formal. Ada kepemimpinan-kepemimpinan yang coraknya itu adalah kepemimpinan kultural. Seperti misalnya ada orang-orang ya, yang kalau di masyarakat itu dia bukan Pak Lurah, bukan Pak RT, bukan Pak RW gitu, tetapi dia orang yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, semacam itu ya. Itu yang namanya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, termasuk dalam kehidupan rumah tangganya, meskipun anak-anaknya sudah
mandiri, sudah punya kehidupannya sendiri, sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri-sendiri, semua anaknya, tetapi dirinya tidak pensiun, ya, dirinya tetap menjadi imam, menjadi pemimpin. Pemimpin itu menginspirasi, pemimpin itu memotivasi, pemimpin itu memberi keteladanan. Nah, ketika ayat ini ditanyakan kepada Hasan al-Basri, ditanyakan apakah ayat ini, doa di dalam surah Al-Furqan ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun di sini itu terjadinya di dunia atau di akhirat. Ini urusan dunia atau urusan akhirat. Begitu ya pertanyaan seseorang kepada Imam Hasan al-Basri. Lalu Imam Hasan al-Basri mengatakan, demi Allah, ini adalah urusan yang terjadi di dunia, ya. Jadi ini bukan semata-mata urusan akhirat, tetapi yang namanya qurrata a'yun itu urusan dunia. Karena kata Hasan al-Basri, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, tidak ada yang lebih bisa menenteramkan hatinya. Kalau di situ namanya qurrata a'yun, itu berarti yang bisa membuat jiwanya tenang, jiwanya tentram gitu ya. Tidak ada yang membuat ketenangan hati orang beriman itu, yang membahagiakan mereka itu, kecuali bahwa mereka menyaksikan semua anggota keluarganya itu muti'ina lillahi azza wa jalla. Ya, jadi yang sangat membahagiakan, yang sangat menggembirakan bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah ketika menyaksikan semua anggota keluarganya berada dalam kondisi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sahabat sekalian, ini lagi-lagi ya, untuk bisa mencetak generasi yang qurrata a'yun itu diperlukan pendidikan, ya, harus ada pendidikannya agar anak-anak kita menjadi generasi yang qurrata a'yun. Next, klik lagi. Nah, sahabat sekalian, ini pentingnya kita semuanya kemudian untuk memiliki satu kesadaran bersama ya dalam keluarga itu, bahwa kalau memang kita akan menghadirkan generasi qurrata a'yun, maka kita harus melakukan proses pendidikan itu dengan sebaik-baiknya bersama dengan pasangan hidup kita. Next, ya, klik lagi. Nah, kita lihat ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh-contoh nyata kepada kita. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang kepada anak-anaknya. Dan Anas bin Malik mengatakan, ma ra'aitu ahadan kana arhamu bil ayal min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih penyayang terhadap anak-anak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas, nggak ada ya orang itu yang lebih sayang ya kepada anak-anak dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah orang yang paling penyayang kepada anak-anak itu. Ini menandakan pada kita bahwa di antara metode pendidikan Nabi ya yang dicontohkan, parenting ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah parenting yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Demikian juga ketika Anas bin Malik menceritakan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menengok ya seorang anaknya yang disusukan oleh ibu susunya ya, Ibrahim ini, si anak ini menyusu kepada seorang ibu susu, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering menengoknya, berjalan bersama Anas bin Malik, kemudian beliau mencium anaknya itu, digendong, dipeluk, dicium, lalu setelah itu diserahkan kembali ke ibu susu, baru kemudian beliau pulang. Ya, perbuatan itu menandakan betapa besar cinta kasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anaknya. Next, klik lagi. Kita juga menemukan kisah dari Al-Aqra' bin Habis ya, bahwa dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan, cucu beliau. Maka Al-Aqra' mengatakan, ini seorang sahabat Nabi, Al-Aqra' ini, saya punya 10 anak dan saya belum pernah melakukan apa yang engkau lakukan itu. Jadi melihat Nabi itu mencium Hasan, ya cucunya, Al-Aqra' itu bilang betapa jujurnya dia. Dia bilang bahwa anakku 10 dan aku itu belum pernah melakukan seperti yang kamu lakukan. Artinya tidak ada satupun anakku yang aku cium gitu ya. Maka dari
pernyataannya Al-Aqra itu muncul hadis yang sangat kita kenal, innahu man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak mencintai maka dia tidak dicintai. Itu komentar Nabi SAW atas ucapannya Al-Aqra yang mengatakan tidak pernah mencium anaknya padahal anaknya sudah 10 gitu ya. Kita juga menemukan kesaksian dari Abu Qatadah Al-Ansari. Dia katakan, saya melihat Nabi SAW sholat mengimami para sahabat, ini tentu di masjid ya, sambil menggendong Umamah bin Abil As, anaknya Zainab, putri beliau. Jadi Zainab itu putrinya Nabi, lalu Umamah itu anaknya Zainab. Berarti ini adalah cucu dari Nabi SAW, cucu perempuan ya. Digendong oleh Nabi SAW pada saat Nabi itu sedang mengimami sholat. Kemudian Nabi itu menggendong si Zainab, menggendong Umamah itu di atas bahunya sambil sholat ya, sambil menggendong Umamah, sambil memimpin sholat ya sebagai imam sholat. Maka apabila beliau rukuk, beliau meletakkannya, dan apabila beliau sujud, maka beliau menggendongnya kembali. Jadi ada peristiwa Nabi gendong bayi kecil, dan apabila kemudian Nabi itu sujud atau rukuk ya, beliau meletakkan bayi itu di tempat sujud, lalu kalau nanti berdiri ke rakaat berikutnya, Nabi menggendong lagi. Ini juga contoh ya, bagaimana Nabi SAW itu sebagai pendidik, sebagai orang tua, memberikan contoh bagaimana pendidikan anak itu dilakukan dengan penuh kelembutan, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Next, klik lagi. Demikian juga kisah yang disampaikan oleh Saddan Alais. Saddan Alais ini berkata, Nabi sholat pada siang hari ya, dia lupa itu sholatnya duhur atau asar gitu, sambil menggendong salah satu cucunya. Dia juga lupa tuh, yang digendong itu Hasan atau Husain gitu ya. Lalu kemudian Nabi itu sujudnya panjang banget gitu ya. Boleh diklik, next, klik lagi. Jadi Nabi itu sujudnya panjang banget, dan kemudian orang-orang yang para sahabat yang menjadi makmum beliau itu merasa heran. Ini kok panjang banget, apakah terjadi sesuatu ya? Dan setelah selesai sholat, dikonfirmasi kepada beliau, Rasulullah, tadi kamu sholatnya sujudnya panjang banget, sampai kami mengira telah turun wahyu kepada kamu atau terjadi sesuatu pada dirimu. Oh tidak, kata Nabi SAW. Tapi cucuku ini nunggang ya, menunggangi Nabi. Nabi itu lagi sujud, ada cucu ya sedang menunggangi beliau di saat sujud itu. Dan Nabi mengatakan, aku tidak ingin membuat dia tergesa-gesa. Jadi dibiarkan saja cucunya itu bermain-main di saat Nabi sedang sujud dan menaiki punggungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi kita menemukan di sini ya sebuah contoh bagaimana orang tua harus bersikap dalam pendidikan kepada anaknya. Nah, kira-kira dari sini teman-teman sudah mulai terbayang ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh-contoh dalam konteks pendidikan anak seperti ini, kira-kira kurikulum apa ya yang harus dilakukan, harus dimiliki, harus diberikan kepada orang tua agar mereka itu bisa mendidik anaknya dengan baik sebagaimana contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian boleh diklik lagi, next, ada kisah ketegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi itu adalah sosok yang sangat lembut, penuh kasih sayang, penuh cinta kepada anak-anak, tetapi beliau juga adalah sosok yang amat sangat tegas jika sudah menyangkut masalah-masalah yang sifatnya prinsip. Nah, misalnya ada kisah ya pada saat Hasan bin Ali ngambil sebiji kurma dari kurma zakat ya, dan kemudian dia jadi Nabi kemudian memberi isyarat kepada dirinya, gitu. Maksudnya buang-buang yang sudah kamu telan itu harus dibuang gitu. Kenapa? Karena Nabi dan keluarganya tidak boleh makan harta zakat, dan Hasan waktu itu masih kecil ya, tidak tahu bahwa itu harta zakat sehingga dia memakannya dan Nabi menyuruhnya mengeluarkan. Nah, di sini kita tahu Nabi tegas ya, walaupun penuh kasih sayang tapi Nabi itu tegas. Tegas berbeda dengan galak, tegas berbeda dengan kasar. Nabi tidak kasar, Nabi tidak galak. Nabi itu penuh kasih sayang tetapi tegas. Jika sesuatu memang tidak boleh, maka Nabi juga melarang kepada anak kecil ya. Jadi ketika seseorang bertanya, bukankah Hasan itu masih kecil, kenapa juga dilarang memakan kurma itu? Dan Nabi mengatakan, apakah kalian tidak tahu bahwa
keluarga Nabi itu nggak boleh makan harta zakat. Nah, si Hasan sebagai cucunya Nabi nggak boleh ya memakan harta zakat itu. Ini kalau menyangkut aspek ya hal-hal yang tidak boleh, maka Nabi tidak ada toleransi. Jika memang itu dilarang agama, walaupun dia masih kecil ya, tidak ada toleransi. Itu tetap tidak boleh. Itu ini yang uh, perlu kita ketahui. Berbeda antara konteksnya melarang dengan menyuruh ya. Kalau perintah ibadah itu ada tahapannya. Kalau masih kecil nggak boleh disuruh ya. Makanya kalau masih kecil itu Nabi SAW memberi contoh hanya dengan pembiasaan. Umamah kecil tadi diajak ke masjid untuk sholat gitu ya. Kemudian Hasan atau Husain yang masih kecil pada waktu itu ya diajak ke masjid itu tidak disuruh. Tapi kalau sudah 7 tahun ada hadisnya itu muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat kalau umurnya sudah 7 tahun dan pukullah atau hukumlah kalau umurnya sudah 10 tahun dan tidak mau sholat. Nah, di sini kita ketahui teman-teman sekalian bahwa kalau sesuatu yang sifatnya kewajiban-kewajiban, maka ada eh, ada proses dan ada ketentuan usia. Tetapi kalau terkait dengan apa yang dilarang ya, misalnya keluarga Nabi nggak boleh makan harta zakat, maka itu berlaku untuk semuanya, walaupun masih bayi, walaupun masih kecil, tetap nggak boleh gitu. Nah, begitu ya, tidak ada batasan usia. Kalau perintah ada batasan usia, kalau larangan tidak ada batasan usia. Nah, di sini Nabi SAW tegas menjalankan apa yang memang tidak dibolehkan itu. Oke, next, klik lagi. Nah, teman-teman sekalian, ini perlu kita pahami bahwa dalam kaitan dengan kita melakukan pendidikan agama ini ya, itu pendidikan kepada anak-anak di rumah itu ya, ada sangat banyak teladan, doa-doa dari para nabi-nabi terdahulu. Ada doanya Nabi Ibrahim, ada doanya Nabi Zakaria, ada doanya Ibadur Rahman. Yang itu menandakan bahwa di antara model parenting, modelnya para nabi itu adalah dengan banyak doa. Ya, jadi jangan merasa bisa sendiri. Orang tua itu jangan merasa mampu. Orang tua itu jangan merasa ngerti. Orang tua itu jangan merasa dirinya sudah bisa melakukan semuanya. Tentu tidak begitu ya, tapi kita bisa itu karena dibisakan oleh Allah. Kita mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita melakukan proses pendidikan anak itu ya sampai anak kita bisa menjadi baik itu karena dibaikkan oleh Allah SWT. Bukan karena kita ya, kita nggak mampu. Maka dicontohkan dalam beberapa ayat Quran ini tadi, para nabi pun mereka berdoa pada Allah SWT untuk meminta agar anak mereka adalah anak-anak yang baik. Nah, di sini pentingnya parenting itu melibatkan doa. Oke, next, klik lagi. Nah, sekarang kita bicarakan kurikulum ya. Boleh diklik materinya. Kurikulum. Jadi apa itu kurikulum? Next, klik lagi. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, kita baca definisi-definisi dari para ahli, kurikulum adalah rencana yang terarah dan terprogram untuk memberikan pengalaman belajar yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, ini rangkuman dari berbagai definisi yang disampaikan oleh para ahli tentang kurikulum. Kemudian kesimpulannya itu kurang lebihnya adalah bahwa kurikulum itu rencana ya. Kurikulum itu adalah bab perencanaan. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan berumah tangga, kalau kita mendidik anak kita, bukan hanya mendidik anak ya, tapi pendidikan secara umum dalam keluarga. Karena tadi ada kewajiban suami mendidik istri, kemudian ada kewajiban orang tua mendidik anak. Karena itu halnya adalah rencana, maka berarti diperlukan ya rencana apa saja yang dilakukan oleh orang tua, yang dilakukan oleh keluarga itu dalam rangka untuk menguatkan nilai-nilai kebaikan di dalam keluarga. Karena ada perintahku angfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka gimana itu menyelamatkan keluarga dari api neraka itu ya? Harus ada perencanaan-perencanaannya. Kira-kira apa yang akan bisa mereka lakukan untuk itu. Nah, dimulai dari mana? Next, klik lagi. Jadi kita mulainya itu adalah dari visi keluarga ya.
kurikulum itu kita mulai dari visi, gitu ya. Nah, visi keluarga itu, sahabat sekalian, adalah visi surga. Nah, jadi kalau kita membangun kurikulum itu, kita awali bahwa visi yang kita kehendaki dalam proses pendidikan anak kita adalah menghantarkan mereka semuanya menuju kepada surga. Ini beberapa surat ya sudah saya kutipkan di sini. Atur ayat 21, kemudian Ghafir ayat 8, dan Ar-Ra'd ayat 23, 24. Next, klik lagi. Kemudian di antara visinya itu juga tidak hanya memasukkan keluarga ke dalam surga, tetapi juga menjauhkan mereka dari neraka, gitu ya. Jadi sahabat sekalian, visi ini komplit ya, bukan hanya bagaimana masuk surga, tetapi juga bagaimana agar tidak masuk neraka. Karena eh, kalau urusan surga itu adalah ini menjadi haknya orang-orang yang beriman. Tetapi kalau urusan neraka itulah yang harus diusahakan supaya kita itu tidak masuk neraka ya, bersama dengan keluarga kita tidak ada yang masuk neraka. Jadi ini visi ya yang harus kita kuatkan. Next, klik lagi materinya di klik ya. Nah, saya kutipkan dari bukunya Ustadz Adian Husaini ya, Kiat Menjadi Guru Keluarga. Buku beliau pada tahun 2019 itu ya. Itu beliau menyatakan bahwa dalam kehidupan berumah tangga itu paling tidak ada 6 materi pokok pendidikan. Nah, ini kita sudah masuk ke arah kurikulum itu. Jadi kalau pendidikan itu apa saja materinya gitu ya. Jadi kita merencanakan untuk menyampaikan hal-hal apa saja di rumah kita itu. Nah, beliau menyampaikan setidaknya kata Adian Husaini ada 6. Nomor 1 adalah worldview Islam. Setelah 300 Jadi meter, belok kiri untuk tetap di Jalan Adi Sumaroko. kita ajak anak-anak kita mengetahui tentang kondisi dunia Islam, termasuk kalau saat seperti sekarang ini, misalnya kita mengetahui kondisi Palestina, kita mengetahui kondisi saudara-saudara kita di Gaza, di Rafah, ya itu sesuatu yang kemudian perlu diberitakan kepada mereka. Kemudian materi-materi tentang pendidikan anak, ya ini diantara yang harus dilakukan. Bagaimana mendidik anak dengan berbagai macam aspeknya. Lalu termasuk juga yang perlu diketahui dalam keluarga itu adalah tentang fikih dakwah, ya, karena ini kaitan dengan bagaimana kita akan melakukan perubahan, proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dalam keluarga, ya, maaf, dalam bangsa, ya skala yang lebih besar, masyarakat, bangsa, dan negara. Perubahan-perubahan itu membutuhkan ilmunya tersendiri. Kemudian fikih keluarga sakinah, ya dalam keluarga kita harus ada pengajaran tentang keluarga sakinah ya, supaya kemudian keluarga kita semakin lama, ya, semakin hari semakin baik, semakin bisa menenangkan ya pada semua orang itu, semua anggota keluarganya. Kemudian tantangan pemikiran kontemporer untuk memahami bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya pemikiran-pemikiran yang tidak benar, ya seperti misalnya, contohnya pemikiran tentang LGBT, pemikiran tentang free child, pemikiran tentang sexual concern dan seterusnya ya, yang dilontarkan oleh pihak-pihak propaganda Barat, yang itu bisa meracuni pemikiran anak-anak kita. Kemudian yang keenam adalah sejarah peradaban Islam, agar anak-anak, kata Ustadz Adian Husaini, kenapa diberikan sejarah peradaban Islam, agar anak-anak kita itu bangga ya dengan keislamannya. Maka sejak kecil bacakan sirah Nabi, bacakan sirah Nabi-Nabi terdahulu, bacakan sejarah khilafah, khilafah Rashidah, khilafah Rasyidin, dan seterusnya. Next, klik lagi. Lalu kisi-kisi pendidikan dalam keluarga ya, itu adalah pendidikan yang utuh menyeluruh. Mulai dari pendidikan iman, ya. Mulai dari pendidikan akidah atau tauhid ya, inilah pendidikan iman. Sehingga kalau kita perhatikan, ya, seseorang itu akan kuat kebaikan dirinya itu apabila dilandasi dengan keimanan. Kita tahu kisah-kisah keemasan Islam di zaman dulu ya, seorang anak gembala yang dia mengembalakan sangat banyak domba di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab mengatakan kepadanya, bolehkah aku mengambil satu
dombamu yang kamu gembalakan itu. Tidak boleh kata penggembala ini, karena aku hanya seorang penggembala, ini bukan milikku gitu. Lalu kata Umar bin Khattab, dia menguji anak itu, bukankah tuanmu tidak tahu ya? Andai pun kamu kasihkan satu kepadaku, tuanmu tidak akan tahu, karena saking banyaknya jumlah domba itu dia tidak akan menghitung setiap hari. Tapi kemudian si penggembala, si anak penggembala ini mengatakan fa'aina Allah, kalau begitu di mana Allah ya. Jadi kalaupun tuanku tidak mengetahui, tapi Allah mengetahui. Kalau sampai aku menipu, lalu di mana Allah? Itu luar biasa ya. Itu kan contoh bagaimana pendidikan iman yang sudah kuat tertancap pada dirinya, meskipun perbuatan buruknya itu nggak diketahui oleh manusia, tapi dia meyakini perbuatan buruknya diketahui oleh Allah SWT. Jadi pertanyaan fa'ainallah itu adalah pertanyaan basic, pertanyaan mendasar, karena sudah didasari dengan keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah pendidikan akhlak dan adab ya, anak-anak kita, keluarga kita semuanya kita ajari dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik. Itu sebabnya maka pengajaran harus terjadi secara langsung ya. Kalau ngajari anak-anak, pendidikan anak itu harus diajari secara langsung. Kenapa? Karena adab tidak bisa diajarkan melalui YouTube, adab tidak bisa diajarkan melalui Zoom, adab tidak bisa diajarkan melalui TikTok. Adab harus ketemu langsung dan diberikan contoh nyata bagaimana akhlak yang baik, bagaimana adab yang baik. Itulah pentingnya orang tua dan guru-guru tidak mengedepankan, atau kalau terutama di lembaga-lembaga pendidikan ya, tidak mengedepankan pada pendidikan secara daring, tapi mengedepankan pendidikan secara langsung, tatap muka, ketemu langsung, berinteraksi langsung, karena dengan cara seperti itulah bisa mengajarkan akhlak dan adab yang baik. Yang ketiga adalah pendidikan ibadah, bagaimana hal-hal pokok, hal-hal wajib yang harus diketahui oleh anak-anak kita, yang mereka dididik untuk menjalankan ibadah, dibiasakan menjalankan ibadah, sejak dari puasa, sejak dari sholat, sejak dari melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang sangat banyak. Itu kita ajarkan di rumah kita. Kemudian pendidikan emosi atau kejiwaan ya. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan emosi atau kejiwaan itu adalah bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita itu sifat-sifat seperti misalnya kelembutan, sifat-sifat seperti misalnya tanggung jawab, kemudian bagaimana anak kita bisa menjaga emosinya, menjaga amarahnya. Kalau dia berada dalam situasi yang emosi harus berbuat seperti apa, misalnya gitu ya. Itu hal yang kita bisa ajak anak kita untuk bersama-sama belajar ya. Jadi orang tua dengan anak bersama-sama belajar. Ayo mengendalikan emosi ya, la tagdob walakal janah, itu pendidikan emosi. Itu bareng-bareng belajarnya. Orang tua juga jangan marah, anak juga jangan mudah marah gitu ya. Kalau orang tuanya mudah marah, tentu anaknya juga mudah marah. Kalau orang tuanya emosian, tentu anaknya juga emosian. Jadi kita belajar bareng-bareng dengan anak kita. Lalu pendidikan fisik ya, anak-anak kita itu jadi pendidikan fisik itu anak kita ajak olahraga, kita ajak menjaga kebugaran fisiknya gitu ya, agar mereka juga terjaga fisiknya, sehingga akhirnya mereka menjadi anak-anak yang sehat, yang kuat, yang tidak sakit-sakitan gitu ya. Kemudian pendidikan intelektual, bagaimana kita mengajak mereka rajin membaca, ya, rajin belajar. Kalau pilihan sekolah terserah masing-masing orang tua ya, apakah disekolahkan formal atau di pesantren atau homeschooling, itu urusan yang pilihan saja, tetapi anak-anak kita harus mengedepankan, harus diajarkan sisi-sisi intelektualitas. Kemudian juga ada pendidikan seksual. Kita tahu bahwa ada sangat banyak problem-problem yang muncul ya, di zaman sekarang ini dari berada dalam satu situasi di mana mereka mendapatkan isu-isu tentang seks bebas ya, mereka mendapatkan isu-isu tentang LGBT ya, jadi harus kita ajari untuk mereka itu bisa mengerti apa yang semestinya,
mereka lakukan sebagai anak laki-laki harus seperti apa, sebagai anak perempuan harus seperti apa. Golek nggon parkir tengah. Jadi teman-teman sekalian, ini kalau kita lihat dalam realitas kita di zaman sekarang, banyak sekali ya problem-problem seksualitas karena tidak adanya pendidikan pada mereka sejak di rumah maupun di sekolahnya, sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual atau orientasi seksual yang menyimpang disebabkan oleh karena kurang teredukasi. Kemudian ada pendidikan sosial kemasyarakatan agar mereka itu tidak menjadi anak-anak yang tidak bersosial ya, tapi kita didik mereka untuk mengenal lingkungan, kita didik mereka untuk memahami kewajiban-kewajiban dengan masyarakat sekitar dan seterusnya. Kemudian pendidikan politik dan kewarganegaraan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat pendidikan politik itu bukan berarti bahwa dari kecil anaknya diajak berpartai politik ya, tentu bukan itu maksudnya, tapi melek tentang politik. Kenapa dalam Pilpres milih pasangan A, B, C itu ya, itu ada pendidikannya. Mengapa kalau dalam konteks negara ini kita perlu mengerti politik karena kita harus melakukan ya sebagai warga negara itu melakukan kewajiban kita untuk memilih yang terbaik dan ikut melakukan pembangunan bangsa dan negara itu melalui proses-proses politik yang baik di tanah air kita. Kemudian ada pendidikan keuangan ini supaya anak-anak kita sudah mengerti ya literasi keuangan itu sejak dari dini. Mereka mengerti cara menggunakan uang ya, tidak boros, bisa hemat, efektif penggunaan uangnya, itu bagian-bagian literasi tentang keuangan. Itu kisi-kisi dalam pendidikan keluarga ya, di mana ini semuanya membutuhkan kurikulum. Nah, jadi tentu saja yang dimaksud kurikulum itu tadi adalah rencana, maka orang tua harus mengerti ya, bahwa ada pendidikan iman, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, pendidikan kejiwaan, pendidikan fisik, pendidikan intelektual, pendidikan seksual, pendidikan sosial kemasyarakatan, pendidikan politik kewarganegaraan, pendidikan keuangan itu ya, yang bisa bentuknya itu beragam, bisa dalam bentuk sebagiannya disampaikan di sekolah ya, di lembaga pendidikan atau di pesantren. Sebagiannya itu kita minta kepada anak kita untuk misalnya membaca ya, baca tentang ini, baca tentang itu, atau mengikuti kajian-kajian atau mengikuti forum-forum diskusi dan seterusnya. Sebagian yang lain lagi adalah merupakan ranah orang tua, terutama di dalam upaya untuk pembiasaan-pembiasaan. Jadi kalau ilmu, pengetahuan itu bisa didapatkan dari manapun. Sepanjang itu baik-baik saja gitu ya. Maksudnya yang tidak, yang kita yakini itu tidak menyimpang gitu ya. Tapi kalau soal pembiasaan itu harus di rumah ya. Membiasakan yang baik, lingkungan yang baik ya, itu adalah yang harus kita lakukan di rumah. Termasuk penanaman sisi-sisi kebaikan kayak tadi kelembutan, ya ketegasan, itu harus dirasakan sejak di dalam rumah. Nah, seperti itu teman-teman sekalian ya pengantar dari saya dalam kesempatan sore hari ini. Maka kalau ada yang mau disampaikan, masih ada cukup waktu untuk berdiskusi. Saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Ustadz Cahyadi atas pemaparannya pada kesempatan kali ini. Saya jadi tahu banyak ini tentang kurikulum keluarga nih. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu semua juga mendapatkan manfaat yang dan barokahnya dari pemaparan yang disampaikan barusan oleh Ustadz Cahyadi. Oke, beranjak ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau mungkin langsung raise hand juga bisa. Oke, mari kita cek. Di sini sudah ada pertanyaan ya. Siap. Dari Umi Fatah, izin bertanya Ustadz, apa nasihat yang bisa menjadi penghibur untuk orang tua yang putra atau putrinya ketika sudah kuliah atau sudah berkeluarga didapati jauh dari
ketika mereka masih bersama orang tuanya, mendapatkan pendidikan di keluarga yang agamis dan pesantren? Baik, tentu saja anak kita mengalami dinamika ya. Anak kita akan berinteraksi, anak kita akan bertemu dengan tantangannya masing-masing ya. Waktu kuliah ada yang dia kemudian menemukan lingkungan yang berbeda dibandingkan dengan ketika di pesantren atau ketika dia di rumah. Kemudian juga di tempat kerja, dia juga menemukan lingkungan yang berbeda. Nah, itulah dinamika-dinamika dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, sebagai orang tua ya, ketika anaknya sudah dewasa sekalipun, kita tetap memiliki intervensi secara spiritual, yaitu satu, mendoakan mereka, ya, doakan semua anak-anak kita sampai levelnya itu mendoakan nama-nama, ya kita sebut nama-namanya. Itu sesuatu yang kalau kita tidak menyebutkan, kalau kita tidak berdoa itu ya, itu berarti kita abai terhadap anak kita itu. Jadi doakan terus anak kita ya, meskipun dia sudah dewasa. Mendoakan anak itu nggak ada batasnya sejak dia lahir ya, bahkan sejak belum lahir sampai dengan dia dewasa itu tetap kita doakan ya. Misalnya, ya Allah, berilah kebaikan kepada anakku, sebut namanya yang dia sedang kuliah di kampus mana ya, yang kami merasa bahwa anak kami ini sudah berbeda dibanding dengan dulu ketika masih di rumah. Dulu dia rajin begini begitu, sekarang dia tidak rajin lagi. Dia dulu sangat tampak kesolehannya dan sekarang kurang tampak kesolehannya itu, misalnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan ya di dalam proses pendidikan anak-anak kita. Itu kaitannya dengan kita terus-menerus mendoakan ya. Itu prinsip dan itu sangat penting ya. Doakan anak-anak itu. Minta kepada Allah agar Allah menjaganya, minta kepada Allah agar Allah menyelamatkannya, minta kepada Allah agar Allah menguatkan kebaikannya, agar dia istiqomah di dalam kebaikan itu. Lalu kemudian berikutnya juga, jangan sampai orang tua itu kehilangan harapan. Itu yang disebut dengan faktor ekspektansi di dalam pendidikan anak, dalam parenting. Faktor pengharapan. Jadi gini, orang tua itu jangan pernah kehilangan harapan kebaikan untuk anaknya. Kita itu, saya mengistilahkan begini, jangan menghentikan sejarah anak kita ya, pada kondisi yang sekarang. Jangan menghentikan sejarah anak kita itu dalam kondisi yang sekarang. Ya, jadi kalau kita perhatikan anak-anak kita itu, mereka masih terus bertumbuh ya. Anak-anak yang dulu kita definisikan sebagai soleh dan solihah, ya. Mungkin sekarang kita merasa kok tidak lagi soleh-solihah. Anak-anak yang dulunya kita lihat kok sepertinya anak sulit sekali dinasihati, tapi ternyata setelah dewasanya menjadi anak yang demikian baik, demikian soleh kepada taat kepada orang tuanya gitu ya. Itu artinya dinamika kehidupan anak kita. Maka jangan hentikan sejarah dia dalam kondisi sekarang. Maksudnya kalau kita ngelihat anak kita sekarang belum baik, itu sejarah dia belum selesai. Jadi kita tetap punya harapan kebaikan pada anak kita. Katakan kepada anak kita, aku yakin ya, wahai anakku, suatu ketika nanti kamu akan menjadi anak soleh, suatu ketika nanti kamu akan menjadi anak solehah, seperti harapan orang tua. Jadi kita kita menyatakan ya kepada anak-anak kita itu, agar dia menjadi anak yang soleh dan solihah, meskipun kalau sekarang belum sesuai harapan orang tua, tetapi kita sampaikan kepada dirinya, Bapak yakin, Ibu yakin, suatu ketika nanti kamu jadi anak yang soleh dan solihah. Itu ekspektansi faktor ya. Satu faktor di mana kita menunjukkan keyakinan, ya. Kita menunjukkan sebuah optimisme tentang kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Nah, itu faktor spiritual ya, intervensi spiritual kita kepada anak-anak kalau kita melihat dirinya belum baik. Kemudian intervensi yang sifatnya fisik atau intervensi langsung kepada anak kita itu adalah dengan jalan dialog, diskusi. Nah,
kenapa sih sekarang kamu kok tidak lagi rajin seperti dulu ya? Karena dulu kamu rajin sekali ini itu, sekarang itu tidak lagi kelihatan pada kamu. Ayo dong, Bapak Ibu pengen kamu selalu berada dalam ketaatan, dalam ibadah dan seterusnya, dialogkan ya. Apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi kegelisahannya, apa yang menjadi problem baginya. Bisa jadi dia punya problem yang kita tidak tahu, sehingga akhirnya dia menjadi tidak lagi seperti yang dulu gitu ya. Jadi jangan dibiarkan, tetapi kemudian kita dialogkan, kita obrolkan dengan anak kita. Termasuk di antara hal yang bisa kita lakukan itu, kalau kita menasihati anak ya, sahabat sekalian, itu menasihati sampai bahkan ketika dia lagi tidur pun ya. Anak kita lagi tidur, orang tua itu ya, ibu bisikin ke telinga anaknya lagi tidur. Nah, jadi anak soleh, nak ya, ibu pengen banget kamu jadi anak soleh, pengen banget kamu rajin ngaji, rajin ibadah, rajin dakwah, rajin melakukan ketaatan-ketaatan Islam gitu ya. Sampaikan itu, bisikkan itu ke telinganya gitu. Jadi tidak boleh putus asa dan tidak boleh berhenti berharap untuk kebaikan anaknya itu, gitu ya. Maka kalau ada yang lainnya, silakan. Oke, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari Nur Laila. Assalamualaikum Ustadz, izin nasihatnya bagaimana agar suami istri ini seiring sejalan dalam pola mengasuh anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleha. Iya, iya. Oke, ayah bunda, ini penting banget ya pertanyaan ini, karena memang kalau pasangan suami istri itu masih ada, kan kadang-kadang ada yang sudah tinggal sendirian, yang kita sebut sebagai single parent. Kalau single parent ya tentu kita maklumi, karena tinggal satu orang ya, apakah tinggal suaminya doang atau istrinya doang. Kalau masih ada dua-duanya, maka betul bahwa harus kompak. Kompak dalam apa? Satu, kompak dalam visi. Dua, kompak dalam motivasi. Tiga, kompak dalam orientasi. Empat, kompak dalam edukasi. Jadi visinya visi surga tadi, kompak. Orientasinya adalah mengantarkan anak kita untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT, sehingga kelak dia bisa mencapai surga. Motivasi adalah ibadah, bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk ibadah kepada Allah SWT. Lalu kita wujudkan kompak dalam bentuk edukasi. Nah, dalam hal edukasi ini, sahabat sekalian, kita mengambil poin-poin kesepakatan dalam hal-hal yang sifatnya itu prinsip. Seperti misalnya, kita didik anak kita untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ini prinsip. Kita didik anak kita untuk taat kepada ajaran agama. Ini prinsip ya. Tetapi yang teknis-teknis misalnya adalah anak kita nanti belajarnya di mana? Di sekolah boarding, apa sekolah full day, apa pesantren, apa homeschooling. Itu saya sebut sebagai teknis. Kenapa teknis? Karena itu tidak dibakukan menurut agama kita. Ya, jadi tidak harus bahwa anak itu mesti pesantren, tidak harus anak itu mesti boarding school, tidak harus anak itu mesti homeschooling, tidak dibakukan. Nah, untuk yang seperti itu, jangan menimbulkan konflik di antara orang tua. Nah, saran saya, ayah bunda, untuk menimbulkan dan menghasilkan kekompakan-kekompakan seperti itu, diawali dengan apa yang disebut sebagai menguatkan kohesivitas antara suami dan istri. Apa itu kohesi? Menurut Profesor Olsen, kohesi itu adalah emotional closeness, kedekatan emosi, kehangatan emosi antara suami dan istri. Quran menggambarkan itu dengan istilah libas, hunna libasulakum, wa antum libasulahun. Jadi Quran menggambarkan suami dan istri itu seperti libas. Libas itu adalah pakaian, ya. Jadi mereka, para istri itu pakaian bagimu, kamu pun pakaian bagi mereka. Kelekatan yang muncul antara suami dan istri itu digambarkan seperti kelekatan pakaian yang menempel pada tubuh pemakainya. Saya pakai baju, pakai pakaian ya, Mas Khosyan pakai baju, teman-teman yang lainnya di sini semuanya pakai pakaian. Ini semuanya menempel di tubuh kita dengan kelekatan yang nyaman. Kenapa saya pakai baju ini? Itu baju ini kalau saya pakai nyaman. Kenapa bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya memilih baju yang sekarang dipakai? Salah satu alasannya adalah karena yang dipakai ini nyaman ya. Kalau baju kita sesak, bikin nggak bisa bernapas, bikin kita gatal ya. Kalau dipakai jadi
membuat luka di kulit, itu pasti kita nggak mau memakai. Jadi isyarat Quran tentang libas itu adalah tentang lekatnya hubungan, lekat, nyaman, dan kuat gitu ya pada suami dan istri itu. Nah di sini sahabatku sekalian, kita melihat bahwa yang terjadi ya kalau kita perhatikan antara suami dan istri itu yang harus dimunculkan itu adalah sebuah kelekatan ya, sebuah kohesi antara suami dan istri. Kohesi inilah yang nantinya akan bisa mewujudkan kekompakan ya. Kalau sudah muncul kohesinya, mereka mudah kompak. Sama dengan kalau sudah muncul kohesinya, maka mereka akan mudah berkomunikasi. Komunikasi nggak mungkin terjadi tanpa kohesi. Komunikasi mereka tidak mungkin lancar tanpa kohesi. Pasti mereka harus punya kohesi yang baik dulu, barulah kemudian mereka memiliki komunikasi yang lancar, termasuk memiliki kekompakan dalam proses mendidik anak. Nah, oleh karena itu usahakan ya, ayah bunda semuanya, Anda punya kelekatan yang baik, punya kohesi yang baik. Kalau kelekatan Anda sudah baik, ya kohesi Anda sudah baik, insya Allah itu akan memudahkan Anda untuk melakukan sangat banyak hal, termasuk membangun eh, kekompakan dalam mendidik anak. Demikian saran saya. Maka kalau ada yang lainnya silakan. Oke, terima kasih ya Pak Cahyadi atas jawabannya. Dan ini ada yang raise hand sepertinya nih, Bapak Syamsuddin ini mau bertanya langsung. Monggo Bapak Syamsuddin bisa bertanya langsung, Bapak. Siap, halo. Di unmute dulu Pak Samsudin. Atau teman-teman admin bisa membantu meng-unmute beliau. Mungkin dibantu host ya untuk meng-unmute. Ya, oke, sudah. Ya, tadi di unmute sama host. Oh iya ya. Ya begini Ustaz Afwan. Terkait dengan tadi kesabaran dalam hal mendidik anak. Nah, tantangannya bagi kami ini sebagai orang tua eh, seringkali gitu ya, seringkali eh, tidak bisa mengendalikan emosi terhadap kejadian-kejadian yang terjadi, misalkan tidak kesesuaian terhadap anak-anak misalkan. Bahkan kalau diingat-ingat gitu ke apa yang sudah pernah kami marah gitu, padahal itu tuh hal-hal yang kecil gitu ya, yang memicu kami untuk sebagai orang tua mudah marah kepada anak-anak. Padahal kan mungkin sebagai orang tua tadi dituntut agar lebih sabar daripada anak-anaknya. Itu apakah ada misalkan tips-tips kami sebagai orang tua atau pada pasangan kami untuk saling mengingatkan agar ketika kami saling mengingatkan pun tidak malah menjadi marah. Contohnya misalkan kayak kejadian kemarin gitu ya. Padahal tuh menurut saya itu kejadiannya saya simple dan bisa tidak harus sampai meledak-meledak gitu marahnya. Tapi ketika saya mengingatkan istri untuk bersabar, eh, malah jadi malah jadi menambahin bensin gitu kan marahnya Ya, ya, gitu. ya, ya, ya. Oke, paham, paham ya. Mungkin itu Oke. aja pintar ya. Oke, Pak Samsudin ya, bisa dipahami. Oke, ya, ya. Sedang di kantor ini masih kerja nih, Pak Samsudin. Iya, insya Oke, Allah. oke. Oke, baik, baik. Baik, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah SWT, ini tadi pertanyaan yang sangat menarik dan penting ya, yang disampaikan oleh Pak Samsudin, karena realitas kita dalam kehidupan sehari-hari, satu, kita menerima dan menyadari bahwa kita tidak sempurna. Tidak ada orang tua sempurna. Kita semuanya adalah orang tua yang sedang belajar untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, tapi tidak sempurna. Nomor duanya bahwa realitas kehidupan kita di zaman sekarang ini di mana banyak sekali ya kebisingan ya, kesibukan kita, suami kerja, istri kerja, kita berinteraksi kan kalau
interaksi-interaksi kita di berbagai tempat itu kan bisa memicu juga tumpukan-tumpukan problem yang akhirnya menimbulkan tumpukan racun yang sering kita sebut sebagai toksik ya. Interaksi kita dengan berbagai kalangan itu bisa menimbulkan toksik ya dalam kehidupan kita. Maka orang tua itu secara sadar dia harus melakukan proses detoksifikasi. Proses untuk menghilangkan racun-racun interaksi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Racun mungkin muncul antara suami istri. Racun mungkin muncul dalam hubungan pekerjaan. Racun mungkin muncul dalam hubungan dengan tetangga, dengan komunitas, dan seterusnya. Nah, banyaknya kita berinteraksi dengan banyak kalangan itu, termasuk racun yang muncul dari medsos, racun yang muncul dari YouTube, dari TikTok, dan seterusnya ya. Karena tayangan-tayangan yang kadang-kadang memicu emosi misalnya gitu. Maka kita harus rajin melakukan detox itu setiap hari. Kita mengeluarkan racun-racun dalam diri kita biar nggak numpuk. Karena kalau numpuk itu nanti akan memudahkan kita menjadi mudah emosi gitu. Jadi kenapa kita itu seringkali di zaman sekarang, pasangan-pasangan zaman sekarang itu mudah tersalut emosi, salah satunya adalah karena bertumpuknya toksik itu dalam diri kita, bertumpuknya racun itu dalam diri kita. Akhirnya tersulut sedikit saja gitu, kemudian kita menjadi sangat emosi. Nah itulah pentingnya kita melakukan proses detox ya. Kalau detox antara suami dan istri, saya sering menyarankan agar dilakukan setiap malam ya. Setiap malam suami istri itu saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Itu akhirnya kita nggak numpuk beban antara suami dan istri. Sehingga antara suami dan istri itu setiap harinya sudah selesai ya, urusan-urusan yang harus dimaafkan itu sudah selesai gitu. Kita menjadi mudah memaafkan, kita menjadi mudah untuk menjadi saling kompak satu dengan yang lainnya disebabkan oleh karena kita orang yang sudah melakukan detox itu setiap malam. Bagaimana bentuk detoxnya? Saya biasa menyusun kalimat yang saya berikan kepada pasangan-pasangan suami istri yang sedang banyak konflik itu ya. Dengan jalan mereka itu menyepakati ya tindakan-tindakan tertentu sebelum mereka tidur. Saya sering membuat kalimat antara suami dan istri itu untuk bahan detox di antara mereka, yaitu setiap malam sebelum tidur aku memeluknya, mengucapkan cinta untuknya, dan memaafkan semua kesalahannya. Karena aku tidak tahu apakah besok masih bangun dan menemaninya, atau aku sudah tiada. Nah, ungkapan itu di antara kalimatnya ada kalimat memaafkan semua kesalahannya. Jadi itu yang namanya detox. Nggak ada lagi beban, nggak ada lagi dendam antara suami dan istri. Kita tidak terbebani dengan persoalan-persoalan yang muncul antara suami dan istri itu ya. Jadi disinilah pentingnya kita untuk terus membuat suasana yang nyaman ya, dalam bentuk detoksifikasi antara suami dan istri itu setiap hari, setiap malam. Nah, berikutnya kita kemudian membuat yang saya sebut sebagai PDK. PDK itu pintu darurat keluarga. Yaitu satu pintu di mana kita bersepakat apabila kita itu sudah memiliki suasana tidak nyaman, apa yang harus dilakukan. Contohnya ya, kalau istri marah, apa yang harus dilakukan oleh suami. Kalau suami marah, apa yang harus dilakukan oleh istri. Nah itu namanya kesepakatan-kesepakatan sebagai pintu darurat keluarga. Apa yang harus kita lakukan kalau muncul konflik besar di antara kita? Apa yang harus kita lakukan kalau kemudian kita memiliki perbedaan-perbedaan pendapat? Itu sesuatu yang perlu kita rumuskan bersama. Nah, di antara rumusan pentingnya, ya sahabat sekalian, kita harus mengambil kesepakatan-kesepakatan yang sangat basic. Contohnya, kalau ada konflik antara suami istri, apapun konfliknya, tidak boleh diekspos di depan anak-anak. Ini prinsip, dan prinsip banget ya. Kalau ada konflik, ada pertengkaran antara suami dan istri, tidak boleh diekspos di depan anak-anak. Karena anak-anak tidak akan pernah siap untuk menyaksikan pertengkaran dari kedua orang tuanya. Gitu ya. Jadi sahabat sekalian,
kadang-kadang ada tindakan emosional tapi benar-benar berlebihan. Seperti misalnya suami memarahi istri di depan anak, istri memarahi suami di depan anak, suami memukul istri di depan anak, istri menampar suami di depan anak ya. Perbuatan-perbuatan seperti ini benar-benar tidak bisa diterima ya, karena itu akan menyakiti hati anak. Suami mukul istri, yang sakit bukan hanya istri, anaknya ikut sakit. Istri mukul suami, yang sakit bukan hanya suami, anaknya ikut sakit. Nah, itu makanya tindakan yang tidak bisa diterima, ya. Marah yang berlebihan di depan anak-anak, ya. Suami memarahi istri, istri memarahi suami di depan anak-anak. Itu nggak bisa diterima karena yang sakit bukan hanya yang dimarahi, tapi anak-anaknya ikut sakit. Itu yang sering disebut sebagai luka pengasuhan. Jadi oleh karena itu, sahabatku sekalian, ada konflik sebesar apapun dalam keluarga harus pandai untuk meredamnya, ya. Tidak boleh diekspos di depan anak-anak, tidak boleh ditunjukkan ya di depan anak-anak kita. Nah, jadi dua tadi yang saya sampaikan, nomor satu, bagaimana membuat proses detox itu terjadi tiap hari biar nggak numpuk-numpuk emosinya. Yang bikin marah tak terkendali itu seringkali tumpukan-tumpukan emosi, tumpukan-tumpukan toksin ya. Kalau kita detox tiap hari, membuat kita lebih nyaman, sehingga tidak mudah untuk meledak-ledak. Nomor duanya adalah dengan jalan kita menyusun pintu darurat keluarga. Apa yang kita lakukan apabila suatu ketika kita nanti memiliki kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan antara suami dan istri. Dan ya tadi saya tutup yang terakhir adalah dengan membuat kesepakatan yang pokok, diantaranya adalah tidak boleh mengekspos kemarahan suami di depan anak-anak atau kemarahan istri di depan anak-anak. Yang sering saya sebut sebagai tombol pause ya. Tombol pause itu kalau lagi marah di depan anak-anak pause, ya, nggak boleh diteruskan ya. Belum stop. Kenapa? Karena belum tentu bisa selesai. Kalau stop itu kan sudah selesai. Ini pause dulu, di pause sehingga akhirnya tidak berlanjut. Nanti kalau ada suasana yang memungkinkan, yang nyaman, tidak ada anak-anak di situ, oke lah mau diteruskan pertengkarannya, tapi dalam bentuk mencari solusi gitu ya. Itu yang namanya bedah otopsi konflik gitu. Jadi otopsi konflik itu artinya kita membedah apa sih yang menyebabkan kita konflik. Kenapa sih kita mudah meledak emosi gitu ya. Lalu akhirnya kita membuat kesepakatan-kesepakatan untuk tidak berkonflik di depan anak-anak, tidak berkonflik di depan orang tua dan mertua, tidak berkonflik di depan tetangga dan seterusnya itu ya. Itu beberapa kesepakatan yang bisa dibuat antara suami dan istri. Baik, begitu. Maka kalau masih ada yang lainnya. Oke, terima kasih ya Pak Cahyadi atas jawabannya, dan terima kasih juga kepada Bapak Syamsuddin yang udah mau langsung bertanya. Untuk pertanyaan kali ini itu dari saya sendiri, Pak. Saya Enggak, ingin Mas. bertanya, Pak. Jadi gini, ini saya dalam memberikan pandangan sebagai seorang anak ya, Pak. Ya, Mas ya. Terkadang jadi saya anak gitu ya sama orang tuanya itu ada waktu di mana mereka itu berbeda tujuan gitu, berbeda visi gitu loh, Pak. Jadi misalnya gini deh, saya ingin melanjut pendidikan ke sini gitu, tapi orang saya ingin ke yang lain gitu, Pak. Nah, kadang itu saya sering cekcok gitu dengan orang tua. Saya jadi dilema gitu, saya tuh juga mau membahagiakan orang tua saya, tapi saya juga pengen bahagiain diri saya sendiri gitu. Iya. Nah, menurut Pak Ustadz, cara saya sebagai anak dan orang tua menyikapinya itu bagaimana, Ustadz? Terima kasih, Iya. Ustadz. Baik, ini bagus banget ya yang disampaikan Mas Khosyan karena pengalaman sebagai anak ya. Jadi pandangan sebagai anak. Kalau yang saya sampaikan tadi pandangan sebagai orang tua gitu. Nah, teman-teman sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, ini contoh ya. Ini kalau yang hadir di ruang Zoom kita ada orang tua yang punya anak ya. Coba ini contoh yang disampaikan oleh Mas Khosyan ini. Itu harus menjadi perhatian dari orang tua. Maksudnya adalah bahwa orang tua itu harus memiliki kesediaan untuk berdiskusi, bermusyawarah, mengobrol dengan anaknya. Tidak memaksakan kehendak ya. Walaupun kehendak itu baik ya. Sesuatu yang dipandang baik oleh orang tuanya, karena itu baik, lalu kadang-kadang orang tua merasa kalau begitu dia mengharuskan, memaksa anaknya karena ini baik. Loh, tidak begitu ya. Jangan karena sesuatu itu baik, lalu kemudian dia paksakan. Kenapa? Karena apa yang dikehendaki anaknya bisa jadi juga baik. Jadi kita lihat begini, kalau pilihannya itu satunya baik, satunya buruk, tentu kita pilih yang baik.
Tapi kalau ternyata, contohnya, anaknya mau kuliah di fakultas A, bapaknya bilang fakultas B, padahal dua-duanya baik, ya. Nggak ada yang salah dari kuliah-kuliah itu gitu. Itu kan baik dengan baik gitu. Nanti kalau sudah lulus, anaknya bilang aku besok maunya jadi apa gitu ya, disebutkan satu profesi. Bapaknya bilang enggak, kamu harus jadi ini. Loh, padahal kan duanya baik. Mau jadi ini juga baik, mana jadi itu juga baik gitu ya. Kalau basicnya itu adalah kebaikan. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya itu eh, teknis seperti itu, hendaknya orang tua itu punya kesediaan untuk diskusi, ngobrol, ngambil kesepakatan dengan anak, ya, berbincang, ya, supaya kemudian anaknya bisa orang tua dan anak bisa sepakat untuk hal-hal yang memang harus disepakati seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kalau kita bersama-sama ya di dalam rumah kita ya menyusun masa depan itu sangat bagus untuk kita melibatkan anak-anak. Termasuk ini nanti kaitannya dengan jodoh ya, ayah bunda sekalian. Jadi kalau anak ya seperti yang tadi disampaikan Mas Khosyian itu dia punya pilihan, orang tua punya pilihan, jangan dipaksakan ya. Jangan sampai orang tua memaksakan kehendak kepada anak, sebagaimana jangan sampai anak memaksakan kehendak kepada orang tua gitu ya. Jadi oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah saling berdiskusi, saling memahami, lalu masing-masing menyampaikan reason, contohnya, kamu harus sekolah, kuliah di ini, kata ayahnya. Lalu anaknya mengatakan, oh aku nggak mau karena aku pengennya begini-begini. Masing-masing menyampaikan reason, alasan, lalu masing-masing menyampaikan argumen dan kemudian mencari solusi yang terbaik. Karena memaksakan kehendak kepada anak itu dampaknya sangat buruk, ya, menyebabkan menyebabkan itu menjadi nantinya bisa terpaksa anaknya ya. Saya banyak sekali menemukan anak-anak dipaksa orang tuanya belajar di pesantren. Pesantren kan baik, tapi memaksa anak masuk pesantren itu nggak baik ya. Kalau memang anaknya nggak siap di pesantren, nanti yang terjadi adalah anak melarikan diri dari pesantren ya. Hampir setiap semester selalu ada kasus-kasus anak-anak lari dari pesantren karena mereka sebetulnya tidak mau di pesantren ya. Mereka merasa dipaksa dan merasa dijebak untuk masuk pesantren itu. Ini tentu buruk bagi anak-anak ya. Nanti anak-anak akan punya persepsi negatif tentang pesantren. Padahal pesantrennya baik, tetapi karena dia nggak siap, sampai dipaksa orang tuanya, akhirnya dia punya persepsi seakan-akan pesantren itu nggak baik ya. Padahal pesantren baik. Begitu seterusnya ya, nanti dalam hal profesi, dalam hal pendidikan lanjut, dalam hal jodoh, pekerjaan, dan seterusnya, hendaknya orang tua dan anak itu saling membuka diri untuk berdiskusi, untuk menemukan hal-hal yang terbaik ya. Jangan sampai terjadi paksa memaksa di antara mereka. Begitu ya Mas Khosyian dan Bapak Ibu semuanya. Maka kalau masih ada. Terima kasih banyak Ustadz ya atas jawabannya. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Dari Oke. Yunita Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syah, Selamat. mohon izin bertanya. Bagaimana cara mengajarkan tentang konsep keuangan untuk usia 8 tahun dan 4 tahun? Sementara Ya, anak sering tantrum jika menginginkan sesuatu seperti menangis di toko untuk minta sesuatu, jazakallah. kalau anak itu masih 4 tahun berarti masih konteksnya balita ya. Tentu dia belum diberi kepercayaan untuk memegang uang-uang yang besar atau uang-uang yang banyak. Dia bisa kita edukasi dengan hal-hal sederhana. Misalnya kalau belanja kita beritahu ya. Misalnya ini harganya berapa. Lalu kita bisa mengajaknya dengan membuat perbandingan-perbandingan. Misalnya kemudian kita mengajaknya untuk memahami nilai uang itu melalui perbandingan. Apa contohnya perbandingan? Contohnya misalnya kalau harga sebuah makanan di supermarket itu segini, lalu kita ajak dia ke pasar tradisional, lihat harga makanan di pasar ini segini. Nah, kita menyaksikan sama-sama makanan meskipun bentuknya berbeda, harganya berbeda-beda supaya dia tahu perbandingan. Kalau dia tidak tahu perbandingan, dia menuntut minta kepada orang tuanya untuk diberikan uang, dia pengen ini, pengen itu, dan dia tidak tahu yang namanya mahal ya. Dia pengen es krim, ternyata es krimnya mahal. Karena kalau semua serba dituruti, nanti anak menjadi tidak tahu
pengendalian impuls. Ya, pengendalian impuls itu penting bagi anak-anak kita. Yang dimaksud dengan pengendalian impuls adalah mampu mengendalikan keinginan. Ya, jadi anak itu harus dilatih untuk memiliki pengendalian impuls. Karena kalau tidak, anak ngertinya semua keinginannya dipenuhi dan sekarang. Nah, padahal dia tidak tahu yang namanya mahal dan murah itu. Maka kita ajak dia untuk mengenali perbandingan. Ini nak, harganya 1.000. Oh, terus kita ajak ke tempat lainnya. Ini nak, ini makanan juga. Ternyata harganya di sini Rp100. Nah, misalnya gitu ya. Nah, kita ajak dia untuk mulai belajar memahami bahwa 100 dengan 1.000 itu berbeda. Nah, untuk anak-anak yang balita ya, masih 4 tahun itu tentu kita ajak dia untuk melakukan hal sederhana, lalu kemudian kita ajak dia untuk melakukan proses mengenali uang itu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya misalnya anak kita menabung untuk melakukan untuk nanti dia bisa misalnya bercita-cita haji, bercita-cita umroh gitu. Ada anaknya ponakan saya punya anak masih kecil kelas 1 SD, setiap kali dia dikasih duit nggak pernah dipakai jajan ya, dia tabung terus-menerus gitu, dan perilaku seperti itu tidak pernah diketahui orang tuanya. Baru setelah kemudian 1 tahun berjalan kira-kira ya, anaknya itu ditanya, kamu kalau jajan itu apa saja gitu. Aku nggak pernah jajan, orang tuanya kaget gitu. Atau uangmu untuk apa gitu. Jadi orang tuanya ngasih tiap hari itu nggak pernah tahu ya, apakah anaknya itu uangnya dipakai untuk apa gitu. Orang tuanya nggak pernah tahu. Itu yang namanya tidak ada edukasi soal keuangan ya. Jadi harusnya ngasih duit itu sambil mengedukasi. Ini orang tuanya tidak tahu. Tapi luar biasa anaknya itu bahwa ternyata dia menyimpan uangnya, ditabung. Jadi setahun penuh dia menabung setiap harinya. Kalau setiap harinya orang tuanya ngasih 5.000, maka 5.000 kali 1 tahun itu yang dia sudah berhasil tabung gitu. Ditanya oleh orang tuanya, untuk apa kamu menabung? Lalu dia bilang bahwa aku mau berangkat umroh gitu. Jadi kelas 1 SD sudah punya keinginan berangkat umroh gitu ya, dan dia menabung. Itu contoh bagaimana hal-hal seperti menabung untuk ibadah, ya, menabung untuk kurban, menabung untuk umroh, meskipun dia belum wajib, tetapi kalau dia menabung dari sekarang, itu nanti suatu saat dia sudah balik, ya, dia sudah mulai punya kewajiban-kewajiban itu, dia bisa memiliki dana ya, untuk bisa melaksanakan ibadahnya. Itu contoh edukasi tentang keuangan, bahwa duit itu bisa dipakai umroh, duit bisa dipakai haji, duit bisa dipakai untuk infak. Termasuk tadi perbandingan-perbandingan yang saya maksudkan itu termasuk membandingkan kondisi. Misalnya perbandingan dengan orang-orang Palestina. Lihat deh, ini saudara-saudara kita di Palestina ya. Saudara kita di Palestina ini dia sedang berada dalam situasi yang kasihan toh, kamu lihat mereka bombardir sama Yahudi ya. Mereka dibunuh, dibom dan seterusnya. Mereka itu nggak ada makanan apa-apa, nggak ada minuman apa-apa. Kamu kasihan nggak sama dia? Kamu di sini minta es krim, kamu di sini minta jelly, minta ciki gitu ya. Tapi di sana mereka tidak punya makanan apa-apa ya. Jadi oleh karena itu bisa nggak kalau uangnya itu kamu gunakan ya, kamu simpan ya untuk nanti bisa membantu mereka. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini satu hal yang dalam literasi keuangan kepada anak-anak kita itu kita sesuaikan dengan umurnya ya, kita ajak mereka mengetahui nilai uang. Kalau anak-anak kita itu mereka sudah gede-gede ya, sudah 8 tahun berarti sudah kelas 2 SD, maka dia bisa lebih lagi kita mengajarkan soal keuangan itu dengan membuat perencanaan-perencanaan. Coba kita mulai ngajari dia tentang perencanaan ya. Saya punya ponakan juga nih yang SD ini ya. Dia itu diajak sama ayah ibunya untuk membuat perencanaan. Yang sampai anaknya itu akhirnya dia bisa jualan ya. Saya juga surprise ya, anak kecil kelas 1 SD, kelas 2 SD itu dia bisa jualan. Jadi tiap hari itu dia bawa barang-barang dagangan. Lalu kemudian dia jual ke teman-temannya gitu, dan ternyata laku. Nah, lalu ternyata perilaku dia ini akhirnya dikenali oleh teman-temannya bahwa dia pasti bawa barang-barang, dan teman-teman akhirnya jajannya ke dia, tidak jajan ke warung, tidak jajan ke toko sebelah, tapi belanja ke temannya ini, ke ponakan saya itu.
Sampai ketika dia kelas 4 SD, pihak sekolah itu merasa ini nggak sehat gitu kalau ada anak yang jualan tiap hari seperti itu. Lalu akhirnya dibuat mekanisme. Nah, mulai saat itulah di sekolahnya ada mekanisme untuk hari market day gitu ya, hari jualan. Nah, disitulah anak-anak bisa disuruh jualan, saling membeli di antara mereka dan seterusnya. Tapi itu contoh bahwa pada umur-umur SD itu mereka sudah bisa melek hitungan ya. Sudah mereka bisa mendapatkan sesuatu yang bisa mereka lakukan, bahkan bisa berbisnis gitu ya. Nah, jadi sahabat sekalian, ini tentu tidak semua anak kita suruh bisnis seperti itu, tapi maksud saya umur-umur segitu mereka itu sudah bisa kita ajari dengan lebih detail tentang nilai uang itu. Lagi-lagi ya, kita mengajari dia untuk mereka berhemat, mereka bisa menabung, mereka bisa berbagi kepada saudara-saudara yang lebih susah kondisinya di Palestina, atau mereka menabung untuk mereka bisa mendapatkan hal yang nanti bisa mereka gunakan untuk kayak ibadah ya, kayak umroh dan seterusnya ya. Nah, itulah edukasi keuangan, nggak cuma ngasih gitu ya, ngasih uang jajan nih dikasih gitu aja, jangan begitu. Nanti ditanya, ini tadi kamu gunakan untuk apa? 5.000 untuk apa saja? Yang 1.000 untuk apa? Yang lainnya untuk apa? Itu kita tanya-tanya kepada dia agar dia memiliki pertanggungjawaban dan dia mengerti bahwa duit itu harus dipertanggungjawabkan. Itu di antara literasi keuangannya. Demikian sahabatku sekalian, mohon dimaafkan atas segala yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengerti hakikat kurikulum pendidikan yang harus ada di rumah kita, ya. Yang saya sebutkan tadi, sejak dari pendidikan iman, sejak dari pendidikan akhlak dan adab, pendidikan tentang psikis, pendidikan tentang fisik dan seterusnya, dari itu ya. Bagian-bagian yang perlu kita lengkapi untuk pendidikan dalam keluarga kita. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan soleha. Kita diberikan rezeki yang lancar dan penuh berkah. Diberikan istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat yang indah, husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita kelak semuanya berkumpul di jannah surganya Allah yang indah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ustadz Cahyadi atas waktunya hari ini. Sudah banyak sekali memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf kepada mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang pertanyaannya belum sempat kami jawab pada kesempatan kali ini. Mungkin di lain waktu bisa kami jawab. Sebelum saya tutup, saya ingin menginformasikan mungkin kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bergabung dalam grup WhatsApp Kebaikan Bersama Pak Cah, sekiranya agar bisa segera bergabung. Linknya sudah kami berikan di chat kolom komentar. Oke? Nah, ini langsung aja ya kita tutup karena waktu udah menunjukkan mau sholat maghrib ya. Jadi mari kita tutup agenda kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.